Wanita itu jelas tahu bahwa suami yang membawakan teh telah mencampurkan racun arsenik ke dalamnya. Namun, dia tidak hanya tidak menghentikannya. Sebaliknya, dia menghabiskan semuanya di depan suaminya. Karena dia tahu di dalam hatinya, ini adalah rencana suami brengsek dan teman liciknya untuk membunuhnya. Mereka ingin mengambil kompensasi relokasi besar darinya. Setelah suami brengsek itu pergi, dia segera memuntahkan teh beracun yang baru saja diminumnya. Dia memuntahkan semuanya. Kemudian, dia segera menyalakan kamera pengawas yang ada di dalam mobil. Dan yang tidak disangka oleh teman licik dan suami brengsek itu, wanita itu sudah bukan istri yang lemah seperti sebelumnya, melainkan dia adalah adik perempuannya. Ternyata, beberapa waktu lalu, suami ingin mendapatkan uang kompensasi dari istrinya. Dia sengaja mengajak istrinya ke belakang gunung. Kemudian, dia memaksanya ke tepi jurang. Istri sebenarnya ingin memberitahu suaminya bahwa dia hamil. Dia berharap dapat membangkitkan hati nurani suaminya. Saat itu, teman licik itu keluar. Namun, dia hamil anak dari pria itu. Dan mereka berdua bisa pergi dengan tenang. Setelah itu, teman licik itu langsung mengeluarkan sebotol asam sulfat pekat. Dia menyiramkan asam itu dengan kejam ke wajah wanita itu. Kemudian suami brengsek itu tanpa ragu-ragu mendorong istrinya jatuh dari tebing. Kebetulan diperhatikan oleh adik perempuan wanita itu. Tak disangka adik baru saja pulang ke negara. Langsung melihat dengan mata kepala sendiri kakaknya jatuh dari tebing. Setelah wanita itu menguburkan kakaknya, untuk menyelidiki penyebab kematian kakaknya, wanita itu pergi ke rumah sakit kecantikan, mengubah dirinya agar mirip dengan kakaknya. Namun, ketika kepala desa mengumumkan kabar baik relokasi di desa, dan menyebut nama wanita itu, bersiap memberikan kontrak relokasi kepada wanita, suami brengsek itu dengan angkuh mendekat, menyatakan bahwa istrinya telah meninggal. Dia sebagai suami wanita itu, berhak untuk mengurus tanah ini. Penduduk desa yang mendengar perkataan pria itu, tentu saja tidak akan setuju. Saat itu suami brengsek sudah menyiapkan beberapa hadiah kecil untuk penduduk desa. Namun, ketika semua orang setuju dengan saran suami brengsek, wanita itu tiba-tiba muncul, dan mengatakan bahwa dia tidak setuju. Seketika semua orang yang hadir, terkejut oleh kehadiran wanita itu, bahkan berpikir bahwa mereka melihat hantu. Sementara suami brengsek itu tidak menunjukkan rasa panik sedikitpun. Dengan pikiran yang teliti dia melihat wanita itu tidak terluka. Langsung menyimpulkan bahwa orang ini bukan istrinya. Karena teman licik itu menghancurkan wajahnya dengan asam sulfat. Jadi dia menunjuk wanita itu dan berkata, "Kau sama sekali bukan istri yang sebenarnya." Dan juga mempertanyakan mengapa wanita itu menyamar menjadi dirinya. Setelah itu, wanita itu menceritakan berbagai hal yang telah dilaluinya bersama suaminya selama bertahun-tahun. Para penduduk desa setelah mendengar itu semua percaya bahwa wanita itu adalah penyusup. Namun demi mendapatkan kompensasi relokasi besar, suami brengsek itu tetap bersikeras bahwa wanita itu adalah penipu. Dia melanjutkan untuk mempertanyakan wanita itu, "Apakah kau ingat tentang kejadian jatuh dari tebing itu?" Saat itu wanita itu berpura-pura pusing dan melupakan apa yang terjadi saat itu. Dia bahkan sengaja bertanya kepada suaminya, "Jangan-jangan ada yang mendorongku jatuh?" Dan saat itu suaminya dengan panik menjawab, "Siapa yang akan mendorongmu? Hari itu, ketika aku dan teman licik itu tiba, kau sudah jatuh ke tebing." Saat itu wanita itu mengatakan kepada kepala desa, "Jika aku tidak mati, maka tanah ini tetap menjadi hakku." Sementara itu, teman licik dan suaminya, kedua suami istri itu hampir menggigit gigi belakang mereka sendiri saking gugupnya. Mereka berdua yakin di dalam hati bahwa wanita itu pasti adalah penipu. Hanya karena wanita yang dulu tidak mungkin sekuat sekarang. Jadi, setelah wanita itu pulang ke rumah, suami kemudian membawa istrinya. Seekor anjing galak yang dulu dipelihara datang menghampiri, menunjukkan bahwa anjing galak itu sudah lama tidak melihat istrinya. Akhir-akhir ini temperamennya agak buruk, mengingatkan wanita untuk lebih berhati-hati. Bahkan sebelum suami selesai berbicara, anjing galak itu dengan patuh berbaring di depan wanita. Saat itu, teman licik dan suaminya sama-sama tertegun. Ini tidak mungkin. Iya, bagaimana ini mungkin? Apa dia benar-benar penyusup? Apa yang tidak mungkin tentang ini? Sandi bisa menggigitku. Jika dia mengenaliku, itu tidak baik. Beberapa orang, hidupnya bahkan lebih buruk dari seekor anjing. Sifat orang yang mengkhianati keluarga sendiri. Penyakit gagal. Jinjing belum mati. Aku sengaja memanggil Sandi untuk menjemputmu. Kamu tidak ada selama ini. Dia juga sangat merindukanmu. Benarkah? Bukankah kamu punya Tuhan di pelukanmu? Kenapa kamu, wanita brengsek ini, masih hidup? Kamu sudah datang. Jinjing tidak mati. Tunggu dia kembali. Dia lebih baik mati di luar. Anakku, dengar kata ibu. Jangan percaya wanita jalang ini. Menurutku dia hanya berpura-pura mati. Kembali untuk mengambil matanya kan? Yaitu, menikahinya sungguh sial.
Melakukan hal memalukan seperti ini sendiri, menyebabkan saudaraku diejek orang luar. Kakak, inilah nasib pernikahanmu. Mertua yang menyakitkan, adik ipar perempuan yang kejam. Iya, kamu mengancam dengan begitu kejam. Maaf, membuatmu kecewa. Mungkin Tuhan sudah tidak bisa melihat ini. Orang sial ini masih hidup. Orang yang seharusnya tidak mati, tentu saja akan kembali. Kamu sarkastik kepada siapa? Saya rasa kamu memang perlu diajari dengan baik belakangan ini. Kulitku gatal. Berani kamu memukulku. Menurutku dia hanya berpura-pura mati. Berani kamu memukul ibuku. Coba sentuh satu jariku. Apa kamu benar-benar berpikir aku mudah dibully? Lu Xing yang sebenarnya tidak akan pernah melanggar hukum. Bukan Lu Xing. Siapa sebenarnya? Aku sebenarnya pernah mati sekali. Apa yang saya takutkan? Aku memiliki nasib baik bisa selamat. Hanya saja aku dibully oleh kalian. Jing Jing. Hari ini aku benar-benar akan mengajarmu dengan baik. Cukup, Jing Jing baru saja kembali. Panggil dia untuk kembali beristirahat. Ada apa? Kita bicarakan nanti. Itu benar juga. Aku lelah. Tunggu sampai aku beristirahat. Kita akan pergi ke rumah kepala desa. Untuk membicarakan hal relokasi. Menyelesaikan. Ini tidak mungkin Lu Jing. Lu Jing ini tidak mungkin akan melawan. Putra, tadi bilang apa? Relokasi. Dia berhak apa untuk relokasi? Itu adalah wilayah keluarga kita, keluarga Zeng. Dia jangan berharap. Saya terlambat datang. Tunggu sampai besok pergi ke rumah kepala desa. Saya akan menguliti dia sendiri. Maaf ya, semuanya. Saya datang terlambat. Dalam waktu ini, karena beberapa urusan saya, telah merepotkan semua orang. Di sini saya ingin meminta maaf kepada semua. Tapi, tenangkan diri, semuanya. Biarkan saya menyelesaikannya. Hanya untuk menyelesaikan urusan. Oh masih ada. Saya ingin berterima kasih kepada suami saya, Liu Xiaochuan. Terima kasih. Dalam waktu ini, membantu saya menangani urusan pembagian tanah. Tapi sekarang saya sudah kembali. Urusan pembagian tanah. Biarkan saya yang menyelesaikan ini. Brengsek, Anda berhak apa untuk membuktikan bahwa Anda adalah Lu Qing? Masih ingin membagi tanah? Kamu tahu itu berapa harganya? Saya lihat kamu hanyalah seorang penipu. Menyamar sebagai Lu Qing untuk menipu uang. Betul. Seluruh desa kita tahu, Lu Qing sudah bunuh diri. Sekali kamu kembali, kamu bilang kamu adalah Lu Qing. Dia ingin mengambil tanah keluarga Zeng. Kamu tahu seberapa penting tanah itu? Itu adalah pusat rumah liburan. Apa bukti yang bisa membuktikan identitasmu? Kepala desa, besok tentang Lu Qing yang ikut festival kereta. Saya serahkan kepada kamu. Setelah urusannya selesai, Yao Chen akan berterima kasih padamu dengan baik. Hal seperti ini berisiko. Pasti. Kamu tenang saja. Saya sudah mengonfirmasi dengan Yao Chen. Ini hanya barang tiruan. Di acara Dewa Mobil besok, kita akan mengungkapnya di depan semua orang. Mengungkap kedokmu. Kepala desa, kau bilang aku bukan barang tiruan. Kau bukan Lu Qing. Tapi harus ada buktinya. Mana buktinya? Itu artinya tidak ada bukti. Aku punya bukti. Kau berpikir, dengan wajah yang persis sama, bisa menipuku, menyamar sebagai Lu Qing, lalu mengambil hak tanah kami di desa Zeng. Uang bagi hasil tanah. Tapi yang tidak kau tahu adalah, Lu Qing menyimpan sertifikat tanah di kotak ini. Kotak ini, tidak bisa dibuka dari luar. Hanya kunci yang bisa membuka. Dan kunci bisa membukanya. Hanya Lu Qing yang tahu. Kau bilang kau Lu Qing. Buka kotak itu. Yao Chen benar. Kau buka kotak ini. Buka, buka, buka. Bagaimana? Sekarang kau mulai ketakutan. Siapa yang menyuruhmu berlaku aneh? Mengacau di desa ini. Apa kau benar-benar berpikir bisa menipuku? Kami yang bersama Lu Qing. Setiap hari berinteraksi dengan dia. Aku tidak bisa membohongi. Bagaimana? Kamu ini orang yang aneh. Bisa menipu semua orang. Lalu berlutut dan minta maaf kepada semua orang. Sudahlah, sudah. Berani-beraninya kamu mengaku sebagai Lu Qing. Semua orang, tua dan muda, tahu ini. Lu Qing selalu bertindak. Tidak pernah memaksa orang lain. Apalagi kepada teman liciknya. Bersikap sarkastik. Aku sarankan padamu, segera katakan yang sebenarnya, lalu berlutut dan meminta maaf kepada semua orang. Jika tidak, kami tidak akan segan padamu. Manusia memang selalu bisa berubah. Apalagi, saya hampir mati tapi masih selamat. Namun, aku melihat kamu hanya membuat keributan yang tidak beralasan. Seperti orang yang ribut tanpa adab. Tapi aku juga merasa sangat asing. Semua, saya ingin melaporkan. Wu Mei, dia hanya seorang penipu. Jangan berpikir kamu bisa menipu kami. Baiklah,
Apakah itu benar atau tidak? Coba saja dan kamu akan tahu. Aku rasa kamu tidak berani membukanya. Ya, sekarang buka kotak ini. Jangan buang waktu di sini. Jangan coba-coba menunda waktu. Buka kotaknya. Identitasmu akan terungkap. Takut, kan? Anjing dari mana? Bertanya tentang pendidikan di sini. Tidak melihat situasi. Xiao Mei, kamu tidak punya majikan. Aku tidak menyalahkanmu. Tapi di desa ini, ada banyak sekali orang tua di sini. Kamu bahkan tidak layak membuka pintu. Itu masih harus dibicarakan. Saya sangat menyesal. Dia seorang penipu. Dia bisa buka apa? Yang palsu tetaplah palsu. Tidak akan pernah menjadi yang nyata. Apa? Bagaimana dia bisa punya kunci? Ini adalah langkah pertama untuk membalas dendam atas kakak. Aku ingin menjadi kakak. Aku punya hal buruk yang harus aku katakan terlebih dahulu. Jika aku membuka kotak ini, lalu berlutut meminta maaf kepada semua orang. Jangan cari alasan lain. Tidak mau mengakui ya? Dia bisa bersikap seperti ini kepada Xin. Kau benar-benar punya cara. Tenang saja. Tidak ada masalah sama sekali. Dia sudah memasukkan. Tidak mungkin. Kau diterima di Universitas Ekonomi. Keluarga tidak bisa menjelaskan dengan baik kepadamu. Kalung ini. Apa uangnya? Ini milik kita berdua saudara perempuan. Satu untuk masing-masing. Ini kalung apa? Kau barang tiruan ini. Masih saja membela diri di sini. Mengira berpura-pura bisa menipuku. Mimpi di siang bolong. Kepala desa, tangkap penipu ini. Seseorang, tangkap dia, tangkap dia. Kenapa? Kenapa kalian sekarang tidak sabar? Jangan sentuh kuncinya. Apakah itu bukan karena sudah terlalu lama? Apakah kuncinya yang bermasalah? Kunci ini, itu hanyalah trik mata. Yang bisa membuka kunci. Sama sekali bukan kunci. Kan Zhao Chuan? Jangan berbicara omong kosong di sini. Jadi, menurutmu itu benar? Buka. Aku Lu Qing. Kotak itu milik saya. Sertifikat tanah itu juga milik saya. Apakah kalian masih punya pertanyaan? Relokasi bukan hal yang sepele. Saya sekarang sudah membuktikan. Identitas diri sendiri. Seharusnya itu milikku. Harus diberikan kepada saya. Tidak bisa. Kamu tidak berhak mengambil tanah. Kamu tidak punya hak. Kamu menikah dengan keluarga Zeng saya. Jadi, kamu adalah orang Zeng. Tanahmu adalah tanahku. Kamu juga tidak melihat. Di atas ini tertulis nama siapa. Zhao Chuan, berhenti mengacau. Jika ini terus berlanjut, kalau ada perubahan, uang itu, tapi itu adalah uang kita. Itu adalah tanah saya. Sekarang akan diambil oleh penipu ini. Dikhianati. Kalian tidak mengalami kerugian. Kerugian itu milikku. Kepala desa, saya sudah membuktikan. Identitas diri sendiri. Mari kita sesuai aturan. Selama saya menandatangani sekarang, ini tidak akan mempengaruhi pembagian uang untuk semua. Jika tidak bisa, saya berani jamin. Resor ini, jangan berharap untuk melihatnya. Tidak, kamu siapa sih? Kamu bilang tidak mau lihat, lalu tidak mau lihat. Benar, kan, teman-teman? Iya. Apakah saya berani? Silakan saja coba. Tapi pada saat itu, jika resor ini tidak ada, aku tidak berani. Semua. Cobalah lihat dia. Dia selain memiliki wajah. Wajah yang persis sama dengan Lu Qing. Di mana dia mirip dengan Lu Qing? Sebuah kunci. Sama sekali tidak membuktikan apa-apa. Lu Qing yang sebenarnya sudah lama mati. Kamu selalu mengatakan aku sudah mati. Bahkan jika aku berdiri di depanmu, kamu juga tidak percaya. Menurut saya, kamu sebenarnya berharap aku mati. Jangan banyak omong di sini. Aku tidak memiliki alasan untuk mengatakan ini. Alasannya, tentu ada. Karena Zeng Yaochuan berselingkuh. Cukup. Masalah resor bukan hal sepele. Kalian sebaiknya berhenti. Menurut saya, hanya kalian berdua di sini bermain sandiwara untuk menipu. Mau menipu tanah. Dan kau memperlakukanku seperti babi. Maaf, semuanya. Ini adalah kesalahan saya. King, apakah kamu ada salah paham? Bagaimana mungkin saya berselingkuh? Kamu tidak percaya padaku. Apakah kamu masih tidak percaya pada Wuming? Untuk urusan rumah seperti ini, silakan atasi sendiri di rumah.
Jangan buang waktu kami semua. Aku bersumpah, jika apa yang Lu Qing katakan itu benar, aku disambar petir. Sekarang kamu puas? Yao Chuan, maaf ya, tadi saya salah paham tentang kamu. Jangan marah ya. Milikku adalah milikmu, tanah milik kita. Semua saya berikan padamu. Tadi saya salah paham. Kamu tidak perlu bersumpah dengan begitu serius. Kamu punya sifat yang baik. Tentu saja, kita adalah satu keluarga. Atau kamu bilang, kamu tidak mau padaku lagi. Dan tanah itu. Bagaimana bisa? Kita adalah pasangan suami istri. Yao Chuan, saya sudah tahu, kamu masih mencintai saya. Namun, saya punya permintaan yang sangat kecil. Permintaan. Saya ingin kamu ke depannya tidak boleh berhubungan dengan Wu Ming. Yao Chuan, jangan dengarkan wanita ini. Taman yang sangat fantastis. Wanita, bagaimana memilih? Saya tidak ingin mengambil. Silakan pergi. Ke depannya, jangan mengganggu saya lagi. Dan juga, saya ingin kamu menulis surat pernyataan. Jika kamu ke depannya masih berhubungan dengan Wu Mei, kamu akan kehilangan segalanya. Su Qing, kamu harus memperlakukan hal ini dengan begitu ekstrim. Zheng Yao Chuan, apakah kamu setuju?